sebagian orang cuman berpikir melihat bahwa konten gue itu adalah untuk agama seberang, padahal enggak sama sekali. Bahkan buat kita sendiri juga Buat ya, orang kayak Konten gue sesederhana untuk seperti yang tadi Cel bilang. Kalau misalnya kan mungkin kalau Kak Ancaman. Andre ya Iya kayak threat gitu. Diancam. Threat. Iya kayak diancam. Sering. Gitu. Karena dia tidak punya bapak, dia lahir dari perawan Maria. Lalu kemudian orang yang mendengar itu bilang, oh Adam juga lahir nggak ada bapak, nggak ada mama. Iya. tapi Kak kalau apologetika gitu kan itu kan termnya kayak mempertanggungjawabkan iman. Nah itu tapi kesannya tuh kayak kita harus menunggu seseorang dulu nih gitu untuk kayak say something serang gua. gitu. Nah, itu gimana ya? Serang aku gitu kan. Itu apakah kita harus selalu untuk nunggu orangnya bahas dulu nih gitu atau gimana ya cara kita untuk ngelit supaya penginjilan itu bukan sesuatu yang kita harus tunggu gitu, tapi disengajakan gitu. Iya. Apalagi mungkin di masa modern kayak gini Kak, maksudnya ya sekarang kan kalau kita kayak datang-datang tahu-tahu kayak lu percaya Tuhan Yesus, Percaya. takut kan gitu. Maksudnya orang kayak ini kenapa sales mana nih gitu kan gitu kan. Jadi gimana Kak? Iya, tentu saja berapologetika bukan untuk kemudian menunggu dihina dulu, menunggu diserang dulu, itu tentu bukan begitu. Tapi gini, gue langsung tiba-tiba teringat kalau gitu gimana? Perlu gue mention dan gue notice bahwa apologetika itu penginjilan, Iya. gitu ya. Tapi gue harus kasih disclaimer juga bahwa penginjilan itu bukan kristenisasi, ya. Menarik. Jadi kalau kita ngomong kristenisasi, kita ngomong tentang satu upaya yang sifatnya masif, upaya terstruktur, dan upaya yang seakan-akan membuat orang pokoknya yang penting agamanya Kristen. Itu salah banget. Gue termasuk orang yang cukup keberatan dengan gereja-gereja tertentu yang pokoknya yang penting dia Kristen dulu. Nggak bisa itu. Kalau menurut gue ya, teman-teman boleh berbeda pendapat dengan gue. Silakan tulis komentar di bawah. Ya, silakan serang. Jangan ya. Kita jangan. Anda sedang berbicara dengan orang yang biasa live streaming ya. Terus komentar di bawah. Jangan kita serang. Jangan. 5 komentar pertama akan mendapatkan kesempatan foto dengan Icel dan Daniel. Check out di atas. Bukan dengan Kak Andre tapi dengan saya. Iya, tadi ngomong apa sampai gue suruh komen. Oh, Menunggu, teman-teman Pak. mungkin bisa berbeda pendapat dengan gue, terserah. Tetapi Kristenisasi. izinkan gue jelasin bahwa membuat orang yang penting beragama Kristen itu buat gue adalah upaya yang pada akhirnya di satu sisi memberikan efek buruk bagi orang lain yang tidak beragama Kristen untuk melihat bahwa kekristenan itu adalah sebuah upaya, maaf kalau gue pakai kata ini, barbar dalam mengkristenkan orang. Kita tidak pernah begitu loh. Iya. Kita tidak pernah begitu. Bahkan orang yang memberi diri untuk dibaptis itu memberi diri secara sukarela, bukan untuk membuat orang oke, ya udah deh, lu percaya ini, sekarang lu baptis. Gak begitu caranya. Iya. Bahkan menjadi Kristen pun bukan berarti baptis jadi Kristen kan? Iya. Gitu betul. loh. Betul. Nah Setuju. itu kita mesti. Kenapa gue berani ngomong begini? Karena gue ngomong karena gue ada pada komunitas virtual bersama-sama dengan orang-orang yang juga bukan Kristen tapi dari agama seberang. Mereka punya keberatan yang berat sekali tentang lu rampas lo umat gua gitu. Iya sih. Ada Nah, itu ya. kita kan sebenarnya bisa memberikan penjelasan bahwa itu pilihan orang tersebut untuk masuk Kristen dengan kerelaan hatinya karena dia memahami mana benar, misalnya mana yang benar, mana yang dia terima kebenaran. Betul. Dia memahami itu tindakan bertanggung jawab. Bukan karena maaf ya pada titik tertentu misalnya pakai cara yang bakti sosial lalu kemudian dikristenkan. Aduh, itu jangan. Jadi sekali lagi penginjilan bukan kristenisasi. Iya. Dan Iya. apologetika adalah bagian dari penginjilan. Maksudnya penginjilan itu apa? Penginjilan itu adalah bagaimana kita memberitakan Injil atau menunjukkan keindahan. Ulang sekali lagi. Memberitakan atau menunjukkan keindahan Injil Kristus kepada orang. Itu penginjilan. Betul. Menunjukkan keindahan Injil Kristus itu tidak berhubungan dengan kalau gitu dalam sebuah sekali hit lu Kristen. Tidak. Iya, enggak selalu. Betul. Menurut gua penginjilan itu adalah sebuah upaya membawa orang satu langkah lebih dekat dengan Yesus. Yes. Betul. Satu langkah lebih dekat dengan Yesus itu maksudnya apa?
orang itu kan pasti beda-beda cara pikirnya. Dari yang belum pernah dengar tentang Yesus Kristus, Ya. sampai yang sudah pernah mendengar tapi salah memikirkan tentang Yesus, Betul. sampai dengan orang yang sudah apresiasi, iya Yesus sih baik sih, tapi itu beda-beda orang cara pikirnya, ininya lain-lain. Iya, iya. Pengalaman dia dengan orang Kristen pun lain-lain. Jadi kita membawa dia selangkah lebih dekat, itu adalah yang misalnya, yang tadi belum pernah dengar tentang Yesus, kita ceritain tentang Yesus. Ya, benar. Ketika lu ceritain, jangan langsung lu bilang, lu mau jadi Kristen nggak? Jangan gitu, takut Iya. orang gitu. Tapi setidaknya dia tahu dulu, oh gitu ya, oh oke, ya udah, Ya. kita nggak usah ngoyo gitu, Iya, iya. nggak usah ini banget. Nah, misalnya mereka yang sudah mendengar tentang Yesus, kita ceritakan, oh nggak kayak gitu sih sebenarnya. Lu salah denger tuh, misalnya lu atau lu oke. salah paham tuh, atau orang yang ngomong ke lu salah tuh. Gini nih Yesus yang gue kenal tuh begini. Oh Oke. gitu ya. Udah gitu aja. Betul. Itu penginjilan. Iya. Tak harus selalu ujungnya lu baptisin orang. Iya. Gitu. Kan makanya kan Paulus selalu bilang aku menanam, Apolos menyiram. Ya. Tuhan menumbuhkan. Ide utamanya adalah Paulus selalu mengingatkan bahwa ada bagian-bagian yang menjadi bagian dia, ada bagian yang menjadi bagian dari pelayan Tuhan yang lain. Betul. Gitu. Iya. Nah, gue sangat resah sekali ketika melihat ada model-model penginjilan yang dilakukan di Indonesia meniru plek-ketiplek apa yang dilakukan di US misalnya, di dunia barat. Oh. Turun ke terminal bus, bertobatlah, Aduh, tolong Oke. deh bisik-bisik dengarlah gitu. Yesus adalah Tuhan. Kenapa ya gitu? Iya. Kenapa sih orang? Kalau teman-teman nggak setuju dengan gue, boleh silakan tulis di bawah. Silakan. Cuman Banyak serangan kalian pernah pikir nggak bahwa implikasi dari melakukan demikian, Ya, kekristenan makin dibenci? betul. Oke. Kenapa kekristenan makin dibenci? Karena bagi orang yang lain, mereka tuh menganggap agama sebagai identitas mereka. Ya. Ketika mereka keluar dari agamanya, mereka tuh hilang identitas, tau nggak? Mereka dibenci, dibuang keluarganya, Betul. kehilangan komunitasnya. Itu tuh sensitif. Betul. Karena cara mereka beragama tuh begitu. Ya. Nah, kita nggak peka. Hmm. Mesti peka. Benar. Kalau kita melakukan penginjilan dengan hati Tuhan, Yes. kita tuh mengasihi jiwanya. Kalau kita mengasihi jiwanya, kita tuh harus ketika memberitakan tentang Yesus, kita juga harus peduli bahwa setelah ini dia akan bagaimana. Bukan yang penting dia ganti KTP agama Ya. Kristen. Benar. Tapi setelah ini dia gimana? Dia akan dibenci orang sekitarnya, dia akan ditolak, mungkin dia akan ditolak orang tuanya. Kita mesti mengasihi jiwanya loh. Benar. Menarik sih. Berarti emang penginjilan itu tadi adalah membawa jiwa ini tuh untuk mendekat kepada Yesus Dan gitu itu ya. proses ya. Proses. Nggak langsung lu terima baptis blek gitu. Gitu kan. Bleb-bleb gitu ya. Iya, kan Langsung Seinstan perjamuan. itu. Iya. Emang boleh Kamu seinstan boleh itu. seinstan ini gitu ya. Langsung Gitu. ganti mode baju. Iya, bus kan cepet kan. Padahal Iya, enggak, iya. itu kan tentang proses ya. Jadi Iya. kalau penginjilan tuh ya harus dinikmatin. Benar sih tadi menarik banget yang Iya. firman aku menanam, Apolos menyiram, kita punya tugas masing-masing Iya. gitu ya Kak ya. Jadi Punya nggak part. bisa yang kita paksa orang harus percaya di kita gitu Iya, ya Kak iya. ya. Iya. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa jadi lu belum memberitakan apa-apa, tapi lu menunjukkan keteladanan bahwa kekristenan itu ada pada level yang berbeda. Ya. Ya sekali lagi bukan mau yang penting berbuat baik doang, Iya, bukan. iya, iya. Gitu kan. Ah. Ya itulah. Iya, I iya. see. Oke, Ya, ya. jadi emang ya intinya membawa orang tuh dekat dengan Yesus gitu, Betul. bukan juga Itu dekat dengan dia. kita ya. Iya. Suka ada yang Modus modus. dong. Siapa tuh? Ayo. Ya, Gitu. Oke, nah tapi kalau Kak Andre sendiri punya experience nggak sih gitu menginjili tipe orang yang seperti apa gitu, terus Ya. obrolannya gimana gitu. Mungkin kalau ada teman-teman gitu yang di luar sana ngalamin juga atau berhadapan dengan orang yang sama nih dengan Kak Andre gitu. Pernah nggak ada pengalaman yang paling Kak Andre ingat atau menarik banget buat Banyak Kakak? sih. Kita mesti begini, melakukan yang namanya penginjilan, aka berapologetika ini, itu harus selalu beranjak dari lawan bicara kita. Iya. Tidak boleh langsung beranjak dari cara kita, beranjak dari pikiran kita. Karena setiap orang punya pandangan yang berbeda-beda tentang Yesus. Jangankan ngomong tentang Yesus, tentang hidup, tentang apa yang jadi tujuan mereka, tentang apa yang mereka anggap penting. Itu setiap orang berbeda-beda karena setiap orang unik. Nah, sehingga
memberitakan tentang Yesus kepada mereka, menurut gua ya, idealnya adalah kita itu seharusnya membuat mereka itu punya relasi dengan mereka. Relasi. Idealnya. Jadi bukan hanya sekadar dapat orang random di tengah jalan langsung kemudian dijadiin lockout gitu ya. Terus Lockout. login ke kita gitu. Lockout atau Bukan begitu, tapi itu harus berelasi. Iya. Dan sebenarnya paling baik itu adalah lu memberitakan Kristus kepada teman lu, pada sahabat lu, kepada orang-orang ada di circle lu, Ya. lingkungan lu. Karena apa? Karena di satu sisi yang sama mereka juga melihat hidup lu. Mereka melihat apa yang lu hidupi, apa yang lu kejar, Ya. mereka lihat itu. Nah, jangan lu menginjili pada bagian di mana lu orang nggak lihat juga hidup lu. Ya. Mereka butuh loh melihat keutuhan iman itu, bukan hanya sekadar apa yang dia percaya, tapi apa yang dihidupi. Ya. Mereka butuh itu. Nah, jadi tapi anyway, memberitakan Injil pada orang-orang yang berbeda segmen itu gue alamin dari, nah ini gue mesti hati-hati nih ya, Iya. dari orang tua, Editor siap-siap. Editor, tolong. dari orang tua, orang muda, dari sepantaran, kemudian dari berbagai profesi, dari Dari Sabang sampai aman, Merah, oke. oke. Dari supir taksi, Iya. iya kan? Dari Mbak cuci gosok, nah dari dosen, Wow. guru, nah itu macam-macam. Ah. Karena kita harus mampu melihat, maksudnya cara gini sekali lagi. Tujuan penginjilan adalah bukan bikin orang jadi Kristen. Iya. Tujuan penginjilan adalah memberikan, kalau gue bilang menerangi, memberikan cahaya Injil kepada mereka yang sedang menghidupi hidup mereka Iya. dengan pemikiran dunia ini. Hmm. Banyak orang di luar sana tuh menghidupi hidup dengan pemikiran dunia. Ya. Dunia mana nggak tahu, pokoknya dunia macam-macam. Dunia fantasi bukan. Bisa dunia fantasi sampai dunia lain, nah gitu kan ya. Nah, jadi mereka masing-masing punya filosofi hidup. Ya. Menurut gua, Injil itu menerangi pemikiran lu, membuat lu mengerti apa itu kebenaran, membuat lu mengerti apa harusnya jadi tujuan lu, membuat lu mengerti bahwa ada harapan di tengah Ya. keputusasaan hidup. Ya, benar-benar. Gitu. Gua akan selalu masuk pada apa yang mereka sedang pikirkan. Iya. Gitu. Sebenarnya ada nggak yang bertanya langsung tentang Yesus? Oh, banyak. Nah, biasanya itu gue akan ngetes dulu, lu beneran mau tahu nggak? Kalau lu nggak beneran mau tahu, lu cuma mau cari gara-gara aja sama gue, ya gue nggak akan terlalu ladenin. Cara ngetesnya gimana tuh, Ya, Kak? bedanya Gue akan jawab dulu. Setelah Oh, jawab, oke. gue akan amati bagaimana cara dia menjawab. Hmm. Kalau cara dia menjawab itu ada kesungguhan mau cari tahu, gue akan ladenin terus. Tapi kalau enggak, dia cuma mau kerjaannya, nggak mau dengerin jawaban gue, dia loncat lagi ke jawaban pertanyaan yang lain. Oh, ini tanda-tanda kuat nih. Ini sinyal kuat. Lu nih cuma mau main-main aja. Ya gue juga nggak akan terlalu peduli. Oke. Gitu. Iya. Tapi kalau dia benar-benar interesting, dia mau cari tahu, gue akan jelasin. Sudah? Ya udah, gue nggak akan bilang, lu mau terima Yesus nggak? Nggak, gue nggak bilang begitu. Oke. Gue nggak bilang begitu. Ya sudah, selesai. Oke. Gitu. Nah, makanya penting banget kalau dia itu adalah teman kita. Iya. Nah, berikutnya kita bisa follow up lagi kan. Iya, betul sih. Benar sih. Biarkan kasih dia ruang bahkan untuk dia mengkomparasi dengan agama lain. Kasih dia ruang, silakan. Iya. Kenapa kita mesti takut? Oke. Jangan, nanti kesempatannya lewat. Waduh. Sudah saatnya dia dibaptis. Janganlah. Saya kejar target nih, saya bos. Nambah dari jiwa, siapa ya? bro. Gitu kan. Ada target ya. Ada target yang harus saya capai. Gak Oke. bercanda. Iya. Apa ya bulan ini ya? Suatu kali gue di terminal. Waktu itu kebetulan gue lihat ada sepasang 3 orang sebenarnya. Ya, sudah parubaya, laki perempuan sama satu mungkin youth ya, anak youth perempuan, pasang banner gitu kan. Wah, ini salah satu Kristen yang bukan Kristen lah gitu. Iya.
Udah paham. Kristen tapi bukan Kristen Nggak, ya. bercanda Bukan. gitu. Menganggap dirinya Kristen, sebenarnya mereka seharusnya menganggap dirinya bukan Kristen seharusnya. Ya, tapi Iya. mereka bukan Kristen, itu jelas ya. Ngerti. Gue pengen samperin itu waktu itu. Gue pengen bilang, kalian tahu nggak cara kalian begini bikin kita nih orang Kristen dipandang buruk. Gue pengen Bisa samperin. stop. Iya, Sebel iya, tuh. Iya. Tapi mereka memang diindoktrinasi demikian. Supaya apa? Untuk kalau perlu bawa orang jiwanya. Aduh, kadang gue pikir-pikir, Iya. gue rasa ya Tuhan Yesus ya ketika nanti kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan dia tidak tanya berapa banyak jiwa yang kita cari. Betul. Sorry, gue agak berbeda dengan mungkin khotbah yang kita pernah dengar. Dia tidak tanya berapa banyak jiwa yang lu bawa kepada gue. Bukan itu menurut gue. Yang dia tanya lu bisa mempertanggungjawabkan hidup dengan bagaimana. Bukan soal banyaknya yang lu bisa dapat, tapi bagaimana lu bersikap ketika gue kasih kesempatan. Iya. Lu untuk bisa menunjukkan Injilku kepada teman kamu, kepada dosenmu, Iya. kepada mbakmu. Bagaimana lu mempertanggungjawabkan itu? Bukan Yes. lu bawa berapa jiwa ke gua, bukan itu. Kita tuh tanpa sadar tuh terpengaruh, tercampur dengan industrialisasi gitu loh. Iya, benar. Segalanya tuh dikapitalistik gitu, dibikin seakan-akan lu kalau produksi banyak lu produktif. Iya. Tuhan Yesus nggak cari begitu, gue rasa. Benar. Setuju. Iya. Ya. Jadi sebenarnya kita sebenarnya bangun relationship dulu kali ya Kak ya. Iya. The point is Gini loh, relasi. Tuhan sebenarnya. Yesus itu tidak tertarik pada banyak jiwa. Iya. Dia tertarik pada jiwa yang sungguh-sungguh cari dia. Dia tidak tertarik pada 5.000 orang yang berbondong-bondong cari dia Wow, iya setelah sih. makan. Iya. Tapi dia tertarik pada jiwa yang sungguh-sungguh. Nah, untuk berjumpa dengan jiwa yang sungguh-sungguh itu butuh kesungguhan pula. Kesungguhan pula dari kita orang Kristen untuk berbicara, duduk bersama-sama dengan dia, ngobrol, peduli. Iya. Itu butuh kesungguhan. Iya. Bukan butuh sebanyak-banyaknya lu bawa jiwa. Bukan itu. Ya. Dan be wise juga ya dengan Iya. caranya gitu ya. Benar. Hati-hati apakah kita ini benar orang Kristen gitu apa? Kristen programmer gitu. Iya. Programmer. Muncul istilah baru, saudara ya. Ngetik. Ya, hati-hati. Iya, iya. Bijak lah gitu dengan cara pendekatan kita Betul. gitu. Kita memang ya kerinduan kita memang orang mengenal Yesus gitu. Betul. Tapi caranya tuh kita harus bijak Mengenal juga. lewat dalam diri kita Yes. gitu ya. Maksudnya Iya, perlu jangan yang sampai guru-guru jangan gitu. sampai itu yang Paulus bilang aku ditolak. Jangan sampai ketika sesudah memberitakan aku ditolak. Betul itu. Iya. Ketika aku ditolak ya akhirnya mereka akan menganggap Yesus juga mereka akan anggap Kristen kok agama begini aja. Oh, makin buruk kan? Iya. Iya. Oke. Benar. Oke, nah tadi menarik banget ya jawabannya Kak Andre ya. Yang Wow, paling luar biasa. Sangat. yang part kita tuh harus membangun hubungan Iya, gitu dengan betul. teman gitu. Kalau mau menginjili tuh kita menginjili teman-teman terdekat kita dulu, gitu ya. Benar. Nah, kebetulan ya, aku tuh punya teman seorang Ani. Wow. Ya, dia bukan saja bernama Ani gitu. Tapi Oh, namanya Ani memang. Tapi jamak jadi ani-ani gitu kan, benar kan? Gue tebak-tebak, namanya Ani Suryani. Oh ya makanya ani-ani. Ani. ya, ada dua Kalau Ani. Ani, kalau pagi sampai siang namanya Ani, Ani. malam Suryani. Wah, itu serem itu ya, serem itu. Oke, lanjut ke Maafkan Ani. temannya Icel, Iya, maafkan. maaf ya. Tidak bermaksud ya. Oke, kita lanjut nih ke Ani ya. Waduh. Tergantung dibutuhkan, bisa jadi Surya, bisa jadi jadi Ani. Fleksibel. Iya. Dan celakalah om-om yang Tapi- hybrid. Hybrid ya. Hibrida. Kalau malam jadi surya enggak ya? Bukan surya ya. Oke, jadi teman aku ini gitu ya. Dia tuh seorang ani gitu. Dia punya pacaran dengan suami orang gitu kan. Dan ada beberapa case di mana aku tuh ngerasa agama itu maksudnya buat dia tuh agama tuh udah nggak lagi relevan gitu, dan bahkan mungkin apa yang dia lakukan tuh dia merasa itu benar gitu. Nah, gimana kita tuh bring up Jesus gitu atau bring up Christianity gitu ke orang-orang yang menganggap agama itu udah nggak lagi relevan gitu. Apakah perlu kita
bawa Kristus ke orang-orang ini atau gimana Kak gitu? Caranya tuh seperti apa sih gitu? Gue tiba-tiba tadi mau joke tapi nggak jadi gue. Gak apa-apa Kak, coba aja dulu. Ditunggu-tunggu loh. Tunggu-tunggu nih. Iya, nanti kita support Kak. Ya, gimana membuat dia jadi Kristen? Ya kita ajak dia jalan-jalan ke kolam baptisan terus kita celupin. Agak ekstrim ya. Wow, kamu sudah Kristen. Jadi kalau gue misalnya punya teman yang kayak begitu, gue tidak akan langsung ngomongin tentang Yesus. Bisa jadi itu alternatif, bisa jadi. Lu dulu pernah bertobat ke, lu pernah ini nggak Tuhan Yesus nggak? Iya nih gue merasa gue udah berdosa banget sama Tuhan Yesus. Oke, that's the moment. Kena udah. Iya kan, tapi belum tentu momen itu kan selalu ada kan. Betul. Gitu, tapi bisa jadi gue akan ngomong kepada dia sebagai seorang teman. Yang gue akan ngobrol tentang kenapa lu bisa begitu, apa alasannya. Kan bisa jadi alasannya macam-macam. Ekonomi, kasih sayang, ada ketidaksempurnaan atau kesalahan yang dia punya keluarga lakukan. Sampai akhirnya dia kehilangan figur ayah. Maka gue akan ngomong soal itu. Dan gue akan ngomong tentang Injil yang masuk ke dalam bidang-bidang itu. Injil yang berbicara tentang kebutuhan kasih sayang seseorang yang hilang. Injil yang berbicara tentang bagaimana kita melihat uang, melihat harta, bagaimana kita melihat hidup yang indah yang seharusnya lu bisa hidupi. Nah, gue akan share tentang apa yang gue percaya tentang hidup. Apa yang gue percaya tentang bahwa lebih berharga bagi gue menghidupi hidup yang indah daripada hanya sekadar hidup yang let's say bisa beli segala sesuatu. Bagi gue orang yang membeli segala sesuatu adalah orang yang bisa jadi tidak bahagia dalam hidup. Maka gue akan berbicara tentang kebahagiaan hidup. Hidup yang berarti, hidup yang punya dignity. Gitu. Nah, itu yang gue akan bicarakan dengan dia. Pelan-pelan aja, maksudnya ngobrol. Dan dalam kesempatan itu kita tentu berdoa juga supaya Tuhan tuh kasih kita hikmat untuk ngomong dan kasih kita peka kapan kita bisa langsung ngomong misalnya ya tentang Kristus. Nah itu sih kalau gue terhadap teman yang seperti ini karena gue kok yakin bahwa mungkin di tengah kultur Indonesia pada umumnya kultur kita tuh kan kultur spiritualistik, kultur beragama, di mana orang-orang itu pada kayak dari lahir udah keinstal aja. Ada sebuah kesadaran bahwa gue nih ngelakuin sesuatu yang salah. Gue kok yakinnya begitu. Termasuk teman ini. Gue hampir tidak menemukan ada orang yang melakukan ini dan merasa bahwa gue ngelakuinnya benar kok. Hampir gue nggak ketemu. Gitu. Nah, gue kok yakin dia juga tahu salah. Tapi makanya yang kita perlu mesti bantu dia melihat bahwa bagaimana dia melihat lebih penting hidup yang punya keindahan. Itu bahasa gue ya. Hidup yang punya dignity, hidup yang punya prinsip kebenaran. Lebih baik daripada hanya hidup pragmatis. Hanya sekadar hidup yang penting gua butuh terpenuhi. Gua pengen ini ada. Hidup yang lebih baik tuh yang mana gitu. Nah, itu membantu dia melihat. Gitu sih. Iya. Berarti untuk orang-orang yang merasa agama itu nggak relevan bukan berarti Bukan berarti dia nggak tahu. Pasti dia sebenarnya udah tahu. Dia tahu ada satu kebenaran bersama bahwa ini dosa, ini nggak dosa, gitu kan? Bahwa ini salah dan seharusnya gue nggak hidupin. Itu dia tahu. Cuman ada satu dalam bahasa rohaninya ada satu selubung yang membuat dia tidak mampu untuk kemudian mengatakan enggak kepada dosa itu kan? Karena mungkin ada hal-hal yang kita nggak tahu sih tadi backstory-nya itu apa gitu. Ada needs-nya dia, needs dia akan kasih sayang mungkin, needs dia akan ini mungkin. Nah itu yang kita mesti bantu untuk membuat dia tuh melihat bahwa iya ya, gue mesti bisa mengatasi ini dan gue sangat percaya bahwa kebenaran Kristus itu akan memberikan jawaban. Perubahan itu dan mujizat itu terjadi di hati menurut gue. Ketika di hati itu lu mengalami sesuatu yang membuat lu akan berkata iya pada Tuhan. Akan membuat lu tuh akan mengalami perubahan. Ya, gue percaya itu mujizat. Berarti kita setelah kita tahu nih Kak gitu kan kayak oh ya misalnya contoh teman ani saya gitu kan. Surya. Iya Surya. Jadi Surya sekarang. Surya gitu kan. Nah dia tuh kayak kebutuhannya itu kebutuhan emosional dia tuh sebenarnya adalah butuh kasih sayang seorang ayah gitu. Nah jadi
ayahnya tuh istilahnya ibaratnya absen gitu dalam kehidupannya dia gitu. Nah, gimana cara Injil itu bisa menjawab kebutuhan emosional gitu anak-anak muda ini, atau contohnya seperti temen aku tadi Kak. Gitu. Gimana kita cara nyampeinnya, cara ngomongnya gitu bahwa Injil itu bisa membantu kamu gitu. Jadi gue punya seorang yang ada dalam termasuk circle gue juga lah, yang juga dia mendeskripsikan dirinya sebagai penyuka sesama jenis. Dia udah tahu kebenaran. Dia tahu bahwa dia dikasihi Tuhan dengan apa adanya dia. Dia tahu bahwa dia tidak boleh menghidupi hidup sebagai seorang yang penyuka sesama jenis. Dia bahkan pernah bilang, gue pengen dong punya pacar kok, please. No. Agak takut ya. Kaget banget requestnya. Permintaan yang sulit. Tapi nggak bakal begitu-gitu. No. Lu bisa yakin gitu kan. Lu jangan bawa diri lu ke dalam pencobaan. Gue bilang begitu. Tapi gue paham bahwa bukan berarti kita cuma sampai pada titik, no itu dosa. Tapi bagaimana untuk dia? Bagaimana membantu dia? Karena kan sekali lagi ini bukan soal lu ngomong bener salah, tapi lu mengasihi jiwanya dia juga nggak gitu. Ya makanya waktu itu gue juga ngomong sama teman-teman, bantu dia hadir dalam circle-nya dia dan hadirlah sebagai seorang yang support, mengasihi dia. Dia butuh itu. Dia pernah bilang nanti kalau gue tua, gue sendirian kok. Yang lain udah pada menikah, gue sendirian gimana? Sedih juga. Lu gak akan sendirian. Lu punya teman-teman sahabat yang akan bersama-sama dengan lu. Nah, ya maksudnya gue gak bilang apa, tapi gue percaya bahwa itulah pentingnya komunitas. Kristen tuh pentingnya tuh kekristenan tuh gak bisa lu copot dari yang namanya komunitas. Benar. Komunitas itulah yang akan membantu lu. Karena Tuhan hadir di tengah komunitas. Makanya dibilang di mana 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Itu bukan cuma ngomong tentang lagi puji-pujian, terus kemudian jemaatnya sepi, menghibur diri. Tuhan hadir ya di tengah kita. Bukan gitu bro. Gitu. Iya kan? Tapi itu tuh berbicara tentang bagaimana Tuhan hadir secara nyata karena kasih yang boleh dibagikan di tengah-tengah komunitas orang percaya. Gitu. Ya. Nah makanya kepada teman ini, makanya butuh komunitas yang akan support dia, tolong dia. Sehingga dia tuh punya sebuah kekuatan. Ketika dia menghadapi situasi lemah, dia butuh ada teman-teman hadir yang bisa berikan dia kekuatan, bisa menghibur dia dan sebagainya. Kalau gue boleh saran sih begitu. Dan who knows, siapa tahu di kemudian hari nanti Tuhan juga hadirkan dan Tuhan pertemukan dia dengan orang yang benar, yang takut akan Tuhan, yang nanti akan bisa jadi suaminya dia. Amin. Ya, puji Tuhan. Iya, Berarti community ya Kak sebenarnya. Jawabannya dari komunitas yang maksudnya memang butuh komunitas orang Betul, gitu. bukan komunitas ani-ani, bukan ya. Iya juga. Komunitas yang benar. Iya, perlu benar. digarisbawahi ya. Benar. Gitu. Tapi kalau maksudnya cara Injil menjawab kebutuhan-kebutuhan orang ini tuh gimana Kak? Ya itu, maksudnya Injil itu akan hadir melalui thoughts, melalui perkataan, tapi juga hadir melalui cara hidup komunitas itu sendiri kan. Oh, I see. Jadi ketika lu hidup di tengah-tengah komunitas yang selalu bicarakan tentang cari duit melulu, maka tanpa sadar value tentang duit itu akan jadi penting banget buat lu. Benar. Tapi ketika lu hadir dalam sebuah komunitas yang tahu bagaimana memperlakukan uang sebagai hamba dan bukan sebagai tuan, maka tanpa sadar lu akan kemudian menghidupinya juga karena komunitas lu demikian. Benar. Komunitas itu penting banget ketika apa? Ketika menghargai kesalehan hidup, menghargai hidup yang baik, menghargai hidup yang kalau gue bilang ini takut salah, tapi hidup yang layak dibanggakan. Bukan karena kita bangga atas diri sendiri, tapi kita bangga karena Tuhan mengubah hidup gua. Kita bangga karena Tuhan membuat gua menghidupi hidup yang gue bisa banggakan. Gitu maksudnya. Hidup yang benar, hidup yang berintegritas, hidup yang indah, hidup yang menghargai kesucian. Ya. Wow, powerful sih community itu ya, betul. The effect of the impact-nya tuh sampai gitu ya pasti ya, mengubahkan orangnya juga gitu. Terakhir kali ya Kak ya. Ya, nggak mau ya. Nggak apa-apa ya. Buat teman-teman yang masih mau lanjutin boleh tulis di bawah. Dari tadi gitu tuh. Dasar Nyari-nyari ya.
Cari. Anda ya streamer ya. Oke, nah ini komentar yang sudah masuk. Oh, bukan ya. Mawar bukan, Mawar. Maunya TikTok ya, TikTok ya. Singa. Oke, nah ini terakhir kali ya Kak, gitu. Kita kan udah dengerin nih, oh ya nih cara, maksudnya kita perlu Betul. membela iman, Betul. gitu-gitu ya, terus meluruskan kesalahpahaman. Nah, di bulan ini Kak, kita tuh ya CIS lagi ada challenge gitu, namanya Overcome Your Fear Challenge gitu. Karena pada kenyataannya kita udah tahu teorinya nih, Ya, gitu kan. benar. Kita tahu harus, kita harus ngapain sebagai orang Kristen. Tapi ketika jebet gitu kan, dihadapkan pada situasi tertentu, gitu ya. karena kita suka ketar-ketir gitu Kak, gitu. Mungkin takut kehilangan teman, takut nanti nggak dengar Holy Spirit prom gitu kan. Gitu, atau ketika ditanya pertanyaan sulit gimana, terus takut jadi debat yang panas gitu. Nah mungkin Kak Andre ada nggak sih tips terakhir nih gitu, supaya teman-teman di luar sana tuh nggak takut gitu untuk ya say the truth gitu, bilang, ngasih tahu kebenaran gitu ya Kak ya. Benar. Kalau gue bilang sih mulailah dengan mengasihi teman lu. Nah, gue langsung ngomong pakai teman ya, dalam arti ini. Gue sekali lagi merasa bahwa butuh sebuah level tertentu, bukan level berarti apa, tapi butuh sebuah masa tertentu dalam hidup kita di mana kita tuh bisa punya sebuah courage, bisa punya sebuah kapasitas untuk kemudian mendekati orang asing misalnya. Atau katakanlah orang yang tiba-tiba di pesawat yang gue pernah juga, orang di pesawat yang nggak kenal gimana, duduk sebelah lu. Ya, kadang-kadang pada momen itu gue berdoa dalam hati Tuhan, kalau memang kena waktunya gue masuk. Oke. Nah, terakhir ada gue layani seorang yang depresi. Ya, gue akan ngomong aja dulu, ngobrol-ngobrol. Gue kayak ketemu momennya, gue akan langsung ngomong tentang jawaban. Nah, orang yang sebelah gue itu depresi, dia diusir dari keluarga dan sebagainya, masuk. Nah, maksud gue tuh adalah butuh pada level tertentu kemampuan lu untuk memahami Injil secara utuh, memahami ajaran Kristen secara utuh, pengalaman lu makin bertambah. Pada level itu nanti lu akan bisa punya kesempatan untuk ketemu orang random yang lu mungkin Tuhan pertemukan untuk lu beritakan tentang Kristus. Bisa jadi. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman yang mungkin mendengarkan ini, kok gue sederhana aja nih orangnya, gue mau melakukan firman nih gitu. Mulailah dengan teman lu. Dan mulailah dengan mengasihi. Mulailah dengan mengasihi sebagaimana Tuhan Yesus mengasihi dia. Nah, dalam perjalanan itu, pekalah dan minta Tuhan, tolong. Ada momen-momennya, akan ada ininya, lu akan bicara dan ngobrol. Karena yang namanya teman itu, lu tidak akan menolong lu untuk lawan bicara lu tidak langsung bangun tembok. Wah, ini dia mau kristenisasi gua nih, gitu kan. Gak gitu. Self defense ya, self defense. Nah, itu akan membantu lu untuk lihat, karena lu sama-sama teman, kita bisa jadi lu akan bisa memulainya dengan berbicara tentang hidup lu. Gak selalu juga ya seperti yang gua tadi selalu bilang ya, tapi bisa jadi lu akan punya kesempatan untuk berbicara tentang Yesus juga buat dia. Tentang misalnya dia orang dari agama lain. Lu berbicara tentang what is truth, apa itu kebenaran, berbicara tentang apakah Tuhan yang benar. Lu kenapa sih menurut lu ini gue iseng-iseng aja nih. Lu kan dari keluarga itu ya, misalnya keluarga agama, misalnya penyembah pohon ya. Pohon. Lu kenapa nyembah pohon gitu? Lu kenapa sih nyembah pohon gitu ya? Iya karena pohon lah agama yang benar gitu kan. Banyak. Keren. Oh, kalau menurut lu logis gak sih? Nah, lu sebagai teman akan enak ngomong begitu. Karena lu bisa langsung challenge pemikiran dia, dan dia tanpa dia karena udah biasa juga, dia akan juga ngomong. Nah, disitulah lu akan coba mulai, kalau gue sih gue menyembah Kristus ya, Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dia akan bingung, lu nyembah Tuhan 3. Gimana tuh? Kalau gue akan bilang, kalau Tuhan gue 3, emang kenapa? Nantangin ya. Nantangin lu. Emang kenapa? Loh, sebenarnya keberatan lu kalau Tuhan gue 3 apa? Nah, gue kadang-kadang kalau sama orang cari gara, gue akan nantangin balik. Emang kalau Tuhan gue 3, masalah buat lu? Dan dia akan bilang, kan Tuhannya harusnya 1. Iya, 1 menurut lu. Kalau menurut gue 3, kenapa? Gue bukan bilang bahwa kita orang Kristen menyembah 3 Tuhan. Enggak. Kita menyembah 1 Tuhan yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan?
Nah, artinya gue akan sharing tentang logisnya iman gue. Ketika gue sharing tentang logisnya iman gue akan sharing kepada orang yang memang menghargai rasionalitas dan logika. Tapi ada orang tertentu yang tidak terlalu peduli sama rasionalitas dan logika. Karena rasionalitas menurut dia adalah mungkin kepentingan-kepentingan pragmatis. Tentang keberadaan, oh Tuhan tuh nyata dalam hidup gue, Tuhan apa. Gue akan sharing tentang pengalaman-pengalaman itu dan gue akan mencoba membawa dia untuk ada pada same ground yang sama. Same ground-nya apa? Same ground ada pada fakta realitasnya atau logika atau rasionalitas yang sama. Gue akan giring dia. Gue akan giring dia bahwa, oh gue juga dulu begitu. Gue pikir, oh Tuhan begini-begini. Tapi makin lama makin gue sadar, iya ya. Ada satu same ground yang kita mesti berdiri sama-sama. Rasionalitasnya apa? Nah, kalau ngomong tentang rasionalitas, maka kita harus ngomong tentang satu sesi yang lain. Iya, part 2. Kalau rame, part 2 ya. Kalau rame, part 2. Gitu, oke ya. Luar biasa banget gitu ya. Thank you Kak Andre Sama-sama. gitu udah share. Terberkati Sangat banyak terberkati. hal. Yes, mungkin ya Kodani silakan simpulkan. Aduh, kenapa mendadak kayak gini? Ya, tadi luar biasa gitu ya. Ternyata ya saya belajar banyak sih dari Kak Andre gitu ya. Ternyata sebenarnya the main point itu sebenarnya adalah kasih. Yes. Gitu ya, dan Untuk kita itu- bisa melakukan apologetika tersebut ya. Betul, momennya harus kasih bukan menang debat. Benar. Jangan. Kalau kita datang udah mau, pokoknya gue harus menang debat ya. Yes. Mending lu nggak usah gitu Gitu. ngelakuin apologetika. Ya, betul gitu ya. Dan terakhir mungkin Kak gitu ya. Next lagi ngerjain project apa nih? Mungkin bisa kasih tahu teman-teman yang Kasih tau nggak ya? Mau tau banget nggak? Dia tahu banget nih. Mulutnya perlu maju gini. Udah Gen Z banget nih Kak. Ih, gua kemarin layanin Gen Alpha. Wow, Waduh. Riz. Dan gua agak kayak roaming terus deh. Gua roaming juga nih, gila gua layan. Gua mengerti ke Alpha nih gimana ya. Ya, tapi anyway, ya itu bagian dari pelayanan ya. Betul. Maksudnya juga menunjukkan bahwa maksudnya setiap kita tuh belajar. Kita nggak sempurna, kita sama-sama belajar. Tapi anyway, project apa yang gue sedang kerjakan, project yang memang selalu nanti akan ada hubungannya dengan sosial media juga sih. Ya. Sosial media dalam arti gue melihat satu keresahan bahwa sebenarnya kita tuh punya sebuah panggilan yang sama untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Dan bagaimana kita menghadirkan kerajaan Allah di tengah-tengah sosial media, di tengah dunia hari ini, yang bukan cuma dunia real yang kita sedang hidupi, tapi dunia maya, ya yang orang-orang sedang hidupi. Terus kemudian ada teman-teman yang bilang, "Ko Andre, itu kan bukan hal yang baru, itu hal yang udah lama." Nah, gue merasa bahwa sebagai orang yang ada di dunia sosial media, gue merasa bahwa masih kurang sekali gitu kehadiran kita secara relevan. Kadang-kadang kita pikir, oh yang penting ada, tuh gereja gue ada khotbahnya di sosial media. Iya, khotbah gereja Anda yang ada di sosial media cuma menjangkau jemaat Anda. Dan cuma menjangkau orang yang memang mencari khotbah. Tapi bagaimana dengan mereka yang di luar sana yang ada dalam dunia yang lain di sosial media? Dunia gamer, dunia wibu, dunia otomotif, dunia sosial politik, ibu-ibu, sosialita. Ani-ani. Mana orang Kristen? Ani-ani. Dunia ani-ani. Nggak ada ya channel ani-ani ya? Bisa jadi project selanjutnya Kak. Gua mau bikin nih ani-ani. Target audiensnya ani-ani nih. Channel ani-ani Kristen. Nggak. Ani-ani ketemu Tuhan. Asik. Ya kita harapkan itu terjadi pada Ani-ani teman ketemu saya. surya kehidupan. Bukan ketemu surya-surya ya. Oke. Ya, jadi gue punya visi itu yang gue sedang kerjakan. Mohon doanya juga teman-teman supaya pelayanan ini jadi pelayanan yang nanti akan jangkau lebih banyak orang di luar sana yang mungkin belum terjangkau oleh gereja dan anak-anak Tuhan yang lain. Yes, Gua berharap amin. begitu. Oke. Kalau mau nonton kontennya Kak Andre, mungkin bisa dikasih tahu Kak di mana gitu nontonnya. YouTube. YouTuber. TikTok ada. TikTok Di ada. TikTok ada, tapi mohon maaf juga teman-teman, maksudnya gue sebenarnya bukan orang yang suka mingle di sosmed.
Entah kenapa gue capek. Gue makin lama makin belakang Energinya capek itu ini berarti. ya. Iya, gue makin merasa gue tuh introvert. Makin Gue tua makin capek introvert loh, maksudnya. nih. Gue capek banget. Oke Maaf, deh. gue punya keterbatasan juga. Ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau jangkau dan sebagainya, kalau boleh mulai dulu di sosmed dulu, Yes. di YouTube, di mana. Nanti mungkin siapa tahu email gue dan siapa tahu gue tergerak untuk kemudian. Untuk membalas. Saya akan balas kalau niat. Kalau Ya buat- karena memang ternyata menjadi seorang konten kreator itu melelahkan, saudara. relate ya. Ya, betul. Iya. Oke deh, kalau gitu nanti editor silakan cantumin aja ya. Kalau mau nonton konten-kontennya Kak Andre, ya di mana aja gitu. Dan kita nggak bosan-bosan kasih tahu ke teman-teman di SIS gitu ya untuk helping them know gitu. Yeay. Ya. Helping them know akhirnya dimention juga 2 kali ya. Nah gitu, kita pengen encourage nih buat teman-teman yang tadi udah dengerin podcast ini dari awal sampai akhir untuk langsung praktek gitu ya. Betul, jangan tunda ya. Gitu. Oke deh kalau gitu kita tutup aja. Dadah. Gue kira tadi kita tutup aja. Dia mau ngomong tagline apa? Kita tutup aja. Dadah. Udah nungguin loh, benar.